Mas bawa aku pergi jauh dari kota ini. Aku mencintaimu, Mas. Aku nggak mau berpisah dari kamu, Mas. Memalukan. Om, saya mohon, Om. Jangan sakiti Ivanka, Om. Ivanka nggak salah, Om. Saya yang salah. Tolong jangan sakiti dia, Om. Ingat kamu ya. Jangan harap kamu bisa mendapatkan putri saya. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan pengusaha yang kaya raya. Tidak seperti kamu. Enggak ya. Aku nggak mau menikahi laki-laki lain selain Mas Johan. Diam kamu. Bawa dia pergi. Cepat. Mas. Ivanka! Tunggu Ivanka! Mas. Om, kalau sampai Om menyakiti Ivanka, memaksa dia untuk menikah sama laki-laki lain, saya tidak akan tinggal diam, Om. Berani kamu menantang saya ya? Hei, seharusnya kamu tahu diri dong. Ayah. Siapa kamu, siapa anak saya? Kamu tahu nggak? Perbedaan kalian itu antara langit dan bumi. Dan kamu itu sebagai tanah yang selalu ada di bawah, selalu diinjak kapanpun. Diinjak, ngajar. Melawan, berani. Kamu ingat ya? Sampai mati pun saya bersumpah. Saya nggak akan menerima kamu sebagai keluarga saya. Kasih dia pelajaran. Saya tunggu di mobil. Ngajar. Ayah, jangan sakiti Ayah, jangan sakiti Johan. Ayah. Ivanka! Masuk kamu! Apa sih yang kamu harapin dari orang kayak gitu? Sudah miskin, emosian, punya sopan santun. Tapi aku mencintainya, Ayah. Apa? Cinta kamu bilang? Hah? Kamu tuh ya? Ayah, kenapa Ayah? Jantung ayah. Tolong! Bos kenapa bos? Ayah kena serangan jantung, ayo cepat bawa ke rumah sakit. Ayo bos. Jantung Pak Gunadi mengalami gangguan. Kami berusaha untuk membantu pemulihannya. Kami harapkan Mbak Ivanka untuk sementara ini berikanlah rasa nyaman dan berikanlah berita-berita yang menyenangkan. Jangan membuat Bapak banyak pikiran dan shock. Baik, Dok. Kami mohon kerjasamanya, Mbak ya. Keterlaluan kamu. Kenapa? Kamu takut? Kamu takut miskin ibu sama aku? Hah? Takut miskin kamu? Hah? Dengarkan aku dulu, Mas. Aku begini karena aku takut kehilangan ayah aku. Alasan aja kamu. Aku tahu. Kamu lebih memilih ayah kamu yang macam di situ daripada aku kan? Alasan aja kamu. Dengarkan aku dulu. Diam kamu. Kamu tuh alasan aja tahu nggak? Kamu ini apa ya? Baik, Ivanka. Ayo kita pulang. Bapak sudah menunggu di rumah. Ayo, Mbak. Ivanka, tunggu Ivanka. Ivanka, tunggu aku. Ivanka! Bapak sudah menunggu, Pak. Ivanka! Ivanka, tunggu Ivanka! Pak, saya mau bicara, Pak. Siap, Pak, tolong,
benar-benar nggak adil. Ini benar-benar nggak adil. Jalan ya. Tunggu ya di kelas ya. Reno, lo tuh kalau jalan pakai mata lo dong. Lihat-lihat, jangan sampai rambut gue kayak gini. Ah, Lo cuma bilang maaf lah, lo bikin gue jatuh kayak gini. Emang lo pikir kata maaf lo bisa bikin gue sakit tak hilang apa? Lo ngapain lo semua? Cepetan bantuin gue. Cepetan tolongin gue, pakai bersih muka gue kayak cepetan. lu punya tangan sama kaki sendiri kan? Bangun aja sendiri. Ya kan lo yang salah, tanggung jawab dong. Jangan ngomong doang kayak gitu, cepetan. Cepetan. Gue buru-buru. Gue duluan ya. Hati-hati lain kali. Itu ngeselin banget sih. Awas ya, gue balas. Oke, kalau gitu kita ketemu sampai nanti sore ya Pak ya. Iya, tenang aja. Ntar kalau masalah Kamu tunggu di sini. iya Pak, nanti saya ketemu sampai sore ya. Iya, oke. Kamu itu bisa kerja nggak sih? Masa bawa kopi sampai tumpah kayak begini? Kamu tahu? Siang ini saya ada meeting, tahu nggak? Tapi gara-gara kamu, waktu saya buang percuma, tahu nggak? Maaf Pak, maaf. Kamu pikir dengan maafnya kamu bisa bersihin jas saya, Pak? Lebih baik kamu sekarang keluar dari sini. Dan ingat, jangan bawa kopi ke ruangan saya lagi. Dan saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Udah ngapain kamu di sini? Pergi! Baik Pak. Kerja aja nggak becus. Papa? Belum pada pulang? Mas sudah pulang? Iya, Papa pulang cuma ganti jas doang nih. Habis itu Papa ada meeting lagi. Loh, emang kenapa dengan jas kamu, Mas? Itu ada OB di kantor Papa, numpahin jas ke Papa. Punya karyawan gak ada yang becus semua. Ya, kamu sendiri tumben di rumah. Biasanya kamu udah shopping atau kumpul-kumpul sama teman arisan kamu yang gak jelas itu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Emang ada yang salah ya kalau aku shopping atau arisan? Tuh uang kamu, uang aku juga. Untung lo nggak dipecat sama si bos. Biasanya dia kalau marah suka mecat orang. Tadi tuh gue nggak sengaja, tau nggak? Gue tuh mau naruh cangkir, kesenggol. Dia aja tangannya nggak bisa diem. Ya sama aja bro. Lagian lo kenapa nggak mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi? Lo kan anak kuliahan. Lo apa nggak malu kalau jadi OB? Mungkin saat ini rezeki gue di sini. Ya gue sih cuma menikmati apapun yang diberikan sama Allah. Lagian, alhamdulillah gue juga masih bisa kerja di tempat kayak gini ya. Ngapain mesti malu? Toh, beban ibu gue juga jadi berkurang, ya kan? Gue selalu sama lo. Hari gini jarang-jarang ada orang yang kayak lo. Coba saya cek dulu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga ini menjadi awal yang baik buat kerjasama kita berdua. Sukses buat kita bersama. Terima kasih banyak. Berapapun yang Bapak butuhkan, kami siap menyediakan. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hai. Gimana, Mas? Oke semua? Oke semua beres. Oke, sekarang kita kemana lagi? Terserah, yang penting kita senang-senang sama Bapak ini. Ya? Sip. Ya. Mari Pak, silakan.
Mudah-mudahan Mas Johan gak lupa dengan hari pernikahan kita. Bangun, Mah. Mama, kenapa aku tidurnya di sini sih? Kenapa nggak di kamar aja? Terus, itu kue buat apa? Ya ampun, Mah. Aku baru ingat. Pasti hari ini hari ulang tahun pernikahan Mama sama Papa, kan? Selamat ya, Mah. Happy anniversary. Pokoknya aku doain semoga Mama tambah langgang sampai aku tua, ya? Amin. Makasih ya sayang. Papa di mana? Mama belum tahu sayang. Mungkin papamu sudah pulang, tapi dia nggak tega untuk ngebangunin mama. Mama cek dulu ya ke kamar. Iya, Ma. Kamu ngapain sih, Nak? Kamu itu kan anak laki-laki, nggak pantas kerja beginian. Nggak apa-apa dong, Bu. Reno kan cuma mau bantuin Ibu. Reno nggak keberatan. Nah, kamu tuh emang keras kepala. Oh iya, gimana sama kuliah kamu? Terus gimana juga sama kerja sampingan kamu? Kamu kan nggak pernah cerita sama Ibu. Alhamdulillah, kuliah masih lancar, Bu. Kalau kerjaan, sampai sekarang masih enak. Kamu kerja di mana? Terus kamu jadi apa? Reno kerja di Cafe Ren Resto Cozy di Harapan Indah sebagai admin. Ya kan maklum, S1-nya kan belum keluar. Nggak apa-apa. Kamu kerja seperti itu, Ibu udah bangga kok. Apalagi kamu di situ sudah megang jabatan kecil, ya kan? Gorengan, gorengan. Gorengan. Kang, beli gorengannya, Kang. Gorengan. Keren banget sih. Ntar nanti gua pulang kok. Maaf, aku nggak sengaja. Mas Johan? Kamu? Ada apa sama kehidupan kamu? Aku tahu. Kamu nggak usah jelasin apa-apa. Pasti sekarang kamu udah jatuh miskin ya. Itu karma kamu. Karena dulu kamu nggak pernah mau menikah sama aku. Coba kalau dulu kamu mau menikah sama aku, pasti sekarang hidup kamu udah bahagia. Dan ayah kamu yang materialistis itu akan berterima kasih sama aku dan bersujud di hadapanku. Aku nggak kenal siapa kamu. Mas Johan yang aku kenal itu nggak sombong seperti ini. Ivanka. Dan satu lagi, ucapan ayahku benar.
kamu memang tidak pantas menjadi suami Ibu. Dan mulai detik ini, rasa bersalahku telah hilang. Permisi. Farika! Farika! Mas dari mana aja? Kenapa semalam nggak pulang? Diam kamu. Bisa nggak sih kamu nggak berisik? Mas, tapi hari ini kita kan... Cukup! Saya capek. Saya mau istirahat. Mas! Berapa kali lagi sih gue harus bilang sama lo? Kita itu udah putus. Putus! Jadi mulai sekarang, lo gak usah deketin gue lagi. Ngerti? Ya, tapi aku belum bisa ngelupain kamu, sayang. Aduh, udah deh. Gak usah maksa gue ya. Gue gak peduli. Sayang. Gue biar urusan ya. Gak penting urusan sama lo, tau gak? Gak usah kepo lo. Sinta lama banget lagi. Tau gitu gue bawa mobil aja sendiri. Hei, Oh? Ngapain di sini? gue mau ngasih pelajaran buat cewek belagu kayak lo. Tolong! Hei! Bukan seperti ini cara memperlakukan wanita. Pacar! Kabur lo! Campur lo! Tunggu palsu gue. Hei, jangan kabur lo! Beraninya main keroyokan. Reno, Apa? nggak jadi deh. Oh iya. Lain kali hati-hati kalau ngomong sama cowok. Kalau mereka lagi sakit hati, mereka bisa bahaya. So tau lo. Aku senang. Sekarang obsesimu sudah tercapai menjadi orang kaya. Tapi aku kecewa dengan sikapmu sekarang. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenapa, Bu? Ibu nangis? Enggak. Tadi tuh kayak ada debu, matanya jadi kayak kelilipan gitu. Debu? Debu dari mana? Udah, nggak usah dibahas. Kamu kok pulang cepet? Emang kamu nggak kerja? Enggak. Hari ini Reno izin kerja. Soalnya tadi dari kampus pulangnya agak telat. Oh, ya udah. Ibu udah buatin makanan. Pasti kamu lapar deh. Ibu emang paling pengertian. Jadi makin sayang deh sama ibu. Ya udah, Mia makan yuk. Mas, kamu mau kemana lagi? Kamu bisa nggak sih sehari aja nggak usah ngedikte aku? Siapa yang mau ngedikte, Mas? Wajar kan aku sebagai istri bertanya? Lagi pula hari ini anniversary pernikahan kita. Harusnya kamu merayakan bersama aku dan Malinka. Oh, jadi hari ini hari ulang tahun pernikahan kita? Ya ampun, lupa. Maaf ya.
Tapi sekali lagi aku minta maaf kalau kayaknya aku nggak bisa nemenin kalian berdua untuk merayakannya. Gimana kalau kamu aja sama Linka? Karena hari ini aku ketemu sama klien dan itu lebih penting. Keterlaluan kamu, Mas. Semakin hari kamu semakin berubah. Kamu sudah tidak lagi menghargai aku sebagai istri. Dan kamu tidak punya waktu lagi untuk keluarga ini. Apa semua ini karena kesuksesan kamu? Sadar, Mas. Kamu bisa seperti sekarang ini karena almarhum papaku. Almarhum papaku yang kasih kepercayaan kamu untuk mengelola kafe peninggalannya. Luan kamu. Papa! Udah berani kamu lawan aku sekarang ya? Almarhum papa kamu itu cuma meninggalkan kafe jelek yang udah hampir bangkrut. Dan aku yang bangun semuanya. Sampai akhirnya kafe itu berhasil sampai sekarang ini. Dan jangan harap kamu bisa merasa kalau aku bisa begini. Itu karena kamu. Ingat dong, Mas. Siapa kamu dulu? Kamu hanya seorang waiters yang bisa menjadi pemilik kafe karena menikah denganku. Diam! Cukup, Pak. Aku itu udah bosen ya. Ngeliat kalian bertengkar terus. Lama-lama, aku itu muak hidup di keluarga ini, tau? Malinka. Malinka. Malinka, sayang. Kenapa sih? Nasib aku harus kayak gini. Aku kelebihan materi. Tapi aku kekurangan kasih sayang. Kenapa sih Tuhan itu gak adil? Sebenarnya sebelum papa saya meninggal, papa saya sudah berpesan sama saya, Om, untuk mengembangkan kafenya dan bekerja sama Om untuk kedepannya. Oh gitu? Iya. Oh iya. Setelah saya ketemu sama Om sekarang dan melihat kafe Om sekarang ini, saya semakin yakin Om dengan niat apa. Ya, beginilah keadaan Om sekarang, Darius. Tapi kamu juga hebat kok. Masih muda, tapi usahanya udah banyak sekali. Di mana-mana. Luar biasa. Bisa aja, Om. Sekarang Malinka gimana ya? Oh, Malinka sekarang udah kuliah ya. Dia tambah semakin cantik, energi. Nanti lain kali kalau kamu punya waktu banyak, Om ajak kamu ke rumah ya. Oh. Biar ketemu sama Malinka langsung. Pasti, Om. Saya juga udah nggak sabar ketemu Malinka, Om. Kalau itu sekarang aja kita ke rumah. Gimana? Kalau sekarang saya nggak bisa, Om. Besok pagi saya ada penerbangan ke London. Luar biasa. Kamu itu betul-betul pengusaha hebat. Bisa. Mari, Om. Ya, silakan. Minggir dong! Motor butut lo ngalangin jalan gue tuh, cepetan! Ada aja sih ban gue pakai pes segala lagi. Mana nggak ada orang lagi. Kok bisa sih? Keren bareng-bareng. Lepasin dan kembaliin semua barang-barang. Mau jadi pahlawan kesiangan lo? Awas! Mau kemana lu, ha?
Gue gak apa-apa. Enggak, aku gak apa-apa. Kamu gak apa? Lain kali kalau jalan di tempat sepi kayak gini hati-hati. Kalau misalnya memang ban lo kempes, lo cari situasinya rame dulu, baru lo berhenti. Kadang-kadang suka ada ranjau paku, dan ujung-ujungnya jadi perampokan. Iya. Makasih ya, Ren. Lo ada ban cadangan? Ada. Bengkrak? Punya juga. Iya udah gak apa-apa. Kalau gitu biar gue gantiin aja bannya ya. Nggak usah. Biar gue ntar telepon Megal aja biar mereka gantiin. Udah kelamaan. Ntar lo kesorean lagi di sini. Biar gue aja ya. Gak apa-apa. Mana? Iya benar. Gue ambilin bentar ya. Oh ya Ren, makasih ya. Tadi lo nolongin gue. Gue gak tau kalau misalnya gak ada lo, gue jadi gimana tadi. Ya gak apa-apa. Lagi ini cuma kebetulan. Makanya lain kali, kalau lagi jalan sendirian tuh lo harus hati-hati. Reno, lo kenapa? Gue harus berangkat kerja. Oh jadi lo kerja? Berapa bang? 50.000 bang. Ren, biar gue aja yang bayar, kan lo udah nolongin gue, jadi gue yang traktir ya. Udah gak apa-apa, gue aja. Makasih ya bang. Oh iya. Lo hati-hati ya. Iya. Lo juga. Beneran kan? Iya, gak apa-apa. Hati-hati ya. Reno. Gue gak nyangka. Sampai segitunya lo belain gue. Udah 2 kali lo nyelamatin nyawa gue. Gue gak tau apa jadinya kalau aku tuh gak ada. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah keselamatan dunia akhirat kepada anakku Reno. Perlancarkanlah kuliahnya, mudahkanlah pekerjaannya. Hamba ingin dia bisa menjadi orang yang sukses. Kabulkanlah segala permintaanku ini ya Allah. Amin. Mama mau kemana, Ma? Mama mau ke Singapura. Mama pusing di sini. Mama kenapa nggak bilang dulu sama aku? Maaf sayang, Mama kan udah bilang sekarang sama kamu. Ya, begitulah mah kamu. Boros, nggak mau pusing, sama egois lagi. Kamu yang egois. Aku begini juga gara-gara kamu, Mas. Introspeksi dirilah. Kamu yang harus introspeksi. Enak aja kamu. Cukup! Kenapa sih Mama sama Papa itu kerjanya berantem terus? Kalian itu nggak capek ya berantem terus, ha? Udahlah, sekarang terserah kalian mau kayak gimana. Kalian mau ninggalin aku juga nggak apa-apa, terserah. Karena bagi aku, ada atau nggak ada kalian itu sama aja. Malinka. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Andaikan aja semuanya. Berisik kamu. Lama-lama aku bisa gila di rumah ini. Nanti pulang kerja, pulangnya jangan terlalu malam ya. Emang kenapa, Bu? Kan hari ini hari ulang tahun kamu. Oh iya, aku lupa. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan makin sukses ya. Amin. Yuk kita makan ya.
Happy birthday, Reno. Kok lo ingat hari ini ulang tahun gue? Ingat dong. Oh iya. Apaan tuh? Mulai sekarang kita sahabatan ya? Emangnya selama ini kita nggak sahabatan? Ya, sahabatan sih. Cuman kita tuh kayak Tom and Jerry, tau nggak? Nggak pernah akur. Yang buat nggak akur siapa? Kan lo, bukan gue. Ya habis gimana lo duluan sih? Lo tuh ya, waktu sekolah dulu tuh jalan berduaan sama si Nana. Depan gue mesra-mesraan tuh ngeselin banget, tau nggak? Oh, jadi lo bete karena gue deket sama Nana dan jalan-jalan sama Nana. Gue tahu nih, lo pasti jealous kan? Dan waktu lo masuk kampus ini, lo pasti pengen ketemu sama gue. Makanya lo masuk sini. Ih, enggak. Apaan sih lo? Gak usah GR ya. Ya, Malika. Kok lo marah sih? Udah, duduk. Ayo, duduk. Ya lo pikir aja sendiri. Selain banget sih. Ya, gue minta maaf. Bodoh. Kok lo masih marah sih? Ya, sebenarnya sih gue seneng karena hari ini tuh lo inget kalau misalnya hari ini ulang tahun gue. Tahu ah. Masya Allah, masih marah aja. Makasih ya kuenya ya. Ya, gue senang aja kalau misalnya memang ternyata bukan cuman gue doang yang suka. Maksud lo? Enggak, gue cuma mau ngejelasin aja kalau misalnya memang gue sama Nana itu nggak ada apa-apa. Nana tuh memang selalu manja sama semua orang. Terus hubungannya sama gue apa? Oh, enggak, gue cuma pengen menyelesaikan kesalahpahaman ini aja. Enggak ada salah paham. Lo gak deket sama Nana, Nenek, Nini, Nunu. Emang gue pikirin. Kalau gue sih mikirin lo deket sama cowok mana atau sama siapa. Maksud lo? Malingga, gue suka sama lo dari SMA. Lo serius? Lo tau gak? Sebenarnya gue suka sama lo tuh juga udah lama. Cuman lo nya aja tuh deket-deket sama Nana. Gue jadi males deketin lo. Ya kan, bener kan apa kata gue. Lo emang jealous sama gue, ya kan? Ih, jadi lo mancing-mancing gue ya? Gak lucu tau gak? Malingga, lo mau gak jadi pacar gue? Gue bener-bener suka sama lo. Udah, terima aja. Lo gak bercanda? Enggak. Gue bener-bener suka sama lo. Gimana? kamu udah anterin aku pulang. Kan emang kewajiban aku. Ih, aduh, sakit. Oh ya, kamu mampir dulu ya ke rumahku. Enggak, udah malam. Gak enak sama mama papa kamu. Ih, nggak apa-apa. Jam segini tuh belum terlalu malam tau. Lagian mama aku tuh lagi keluar negeri, terus papa juga paling pulangnya larut malam. Udah masuk dulu ya. Dah.
bikin minuman dulu ya. Kamu udah gusta aja. Tunggu ya. Pak Johan? Motor jelek siapa yang berani parkir depan rumah saya? Sembarangan aja. Siapa kamu? Kamu? Malam, Pak. Mau ngapain kamu di sini? Hah? Papa? Oh, udah pulang? Pak, kenalin. Ini Reno, pacar aku. Pacar? Iya. Mulai detik ini juga, kamu jauhin dia. Dan jangan pernah kau berharap kamu bisa masuk dalam bagian keluargaku. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Keluar! Papa tuh apaan sih? Aku nggak suka ya sama papa kayak gini. Pak, Reno itu pacar aku cinta sama dia. Malika, kamu jangan bantah papa. Ini cuma OB di kafe papa. Dan papa nggak mau bergaul kamu sama dia. Apalagi pacaran. Tapi aku cinta Pak sama dia, aku nggak peduli siapa dia. Masuk. Kau masuk. Sini masuk. Papa. Sini masuk. Om boleh hina saya. Om boleh usir saya dari rumah. Saya mohon, tolong jangan sakiti Malika. Ajar kamu. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Bisa seenak-enaknya ngatur saya lagi. Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Atau mau? Saya panggil satpam. Hah? Mau? Keluar! Malika, kamu masuk. Tapi Pak... Masuk! Dengerin kamu ya. Sekarang juga, kamu jangan deketin anak saya lagi. Kalau kamu masih deketin anak saya nggak akan segan-segan bisa hancurin kamu. Ngerti kamu? Dan satu lagi, mulai hari ini kamu saya pecat. Papa nggak mau denger lagi kalau kau masih berhubungan sama anak laki-laki itu. Papa itu nggak punya perasaan. Pantas aja selama ini Mama itu nggak pernah betah sama sikapnya Papa. Papa itu egois. Diam kamu! Kamu tahu apa soal Papa sama Mama? Hah? Papa itu nggak sadar diri. Sebelum menikah sama Mama, Papa itu nggak punya apa-apa. Papa itu miskin. Malika, makin lama kelakuan kamu semakin berantakan, tahu nggak? Pokoknya mulai hari ini, kamu nggak boleh keluar rumah tanpa izin Papa. Ngerti kamu? Papa? Papa akan secepatnya menjodohkan kamu sama pilihan Papa. Papa! Pak! Pak, bukain pintunya, Pak. Bukain pintunya. Maafin aku, Reno. Maafin aku. Kamu kenapa? Kok Ibu lihat kamu sedih banget? Apa salah ya, Bu? Kalau aku yang miskin ini mencintai orang yang kaya. Gus, kamu tuh nggak miskin. Dan nggak ada orang miskin di dunia ini.
kalau kita mau menerima dan ikhlas pemberian dari Allah. Lagi pula, kamu masih bisa kuliah dan kamu masih punya penghasilan, ya kan? Reno dipecat, Bu. Dipecat? Reno nggak tahu kalau orang yang Reno cintai itu adalah anak dari bos tempat Reno bekerja. Kenapa sih? Kok bisa begitu? Awalnya Reno nggak tahu kalau Malinka adalah anak dari bos Reno. Reno datang ke rumahnya. Akhirnya Reno ketemu sama bosnya Reno yang ternyata adalah ayahnya Malinka. Terus dia bilang Reno disuruh menjauh dari Malinka. Yang sabar ya, Nak. Ya Allah, kenapa yang pernah ku alami harus dialami oleh anakku? Semoga semua akan berakhir dengan baik. Lu liat Malinka nggak? Aduh, nggak ngeliat tuh, Bro. Makasih ya. Yuk. Oke ya. Malinka, ayo dong angkat teleponnya. Kenapa kamu nggak mau angkat telepon? Kamu sebenarnya ada di mana sih? Bu, Ibu harus bikin janji dulu untuk bertemu dengan Bapak karena Bapak ini orang sibuk. Sebentar aja kok, karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Setelah itu saya pergi. Tapi Bu, Ada apa ini? Johan? Ivankah? maaf Pak, Ibu ini ingin bertemu dengan Bapak. Ya udah, nggak apa, kamu tinggal aja. Baik Pak. Ivankah? Mas Johan? Ada apa kamu kesini? Terus kamu tahu dari mana kantor saya di sini? Jadi kamu papanya Malinka? Dari mana kamu tahu anakku Malinka? Oh ya, aku tahu. Sampai sekarang kamu masih mencintai aku kan? Makanya kamu mencari tahu segalanya tentang aku, iya kan? Aku mamahnya Reno, pacarnya anak kamu. Jadi kamu? Tadinya aku datang ke sini ingin membicarakan soal hubungan Reno dan Malinka. Tapi setelah aku tahu kamu itu papanya Malinka, lebih baik aku urungkan aja niat aku. Ivanka, emangnya kamu pikir aku bisa membiarkan anakku pacaran sama anak kamu? Lebih baik aku kehilangan anakku daripada anakku pacaran sama anak kamu. Kamu benar-benar mengecewakan. Dan kamu benar-benar berubah. Loh, memang keadaan kan yang buat berubah. Dan ini semua karena kamu, Ivanka. Enak aja kamu. Apa aku lama-lama di sini? Permisi. Ivanka, saya mau bicara. Kamu masih belum puas. Masih belum puas kamu menghina aku. Lebih baik kamu urungkan aja niat kamu bicara sama aku. Permisi. Orang miskin aja belagu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Ibu mohon, kamu sudahi hubungan kamu dengan Malinka. Kok Ibu ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Emang kenapa, Bu? Ibu mohon, Nak. Kalau sampai kamu teruskan hubungan kamu dengan Malinka, Ibu akan semakin sedih. Bu, Ibu cerita sama Reno. Ibu kenapa, Bu? Ada apa sebenarnya? Papanya Malinka. Malinka? Malinka? Kamu di mana, Nak? Malinka, Mama udah pulang nih. Ma, bukain pintu ya, Ma. Malinka di sini, Ma.
pintu, Nak. Malinka, siapa yang kunciin kamu dari luar? Mama, Papa yang ngelakuin ini semua. Puas kamu jalan-jalannya? Puas juga kamu ngabisin uangnya? Ngomong apa sih kamu, Mas? Udahlah, saya lagi capek berdebat sama kamu. Lebih baik sekarang kamu dandanin Malinka. Itu ada Darius, anaknya Pak Heri lagi nunggu di ruang tamu. Darius yang pengusaha itu? Iya, aku mau menjodohkan dia sama Darius. Enggak, Pak. Malinka nggak mau, Pak. Malinka, Papa paling nggak suka dibantah. Jadi kamu jangan bikin malu Papa dengan sikap kamu. Kalau kamu masih ngelawan Papa, Papa tidak akan segan-segan akan hajar anak laki-laki miskin itu sama kamu. Ngerti? Pak, jangan sakitin Reno. Pilihan sekarang ada di kamu. Terserah kamu. Dan kamu urus dia. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mama pergi, Nak? Kok nggak diangkat-angkat sih? Reno, Ibu mohon. Bu, bukannya Reno mau ngelawan ibu. Tapi Reno mencintai Malinka, Bu. Reno nggak mau bernasib seperti ibu dulu. Bu, tolong, Bu. Biarin Reno mengejar cinta sejati Reno. Karena cinta sejati itu harus dibawa sampai mati, Bu. Nak, Ibu mohon kamu jangan lakukan itu. Maaf, Bu. Reno. Ya Allah. Malinka benar-benar cantik, Om. Iya, Malinka memang cantik. Malinka, kamu udah punya pacar? Aku udah punya pacar. Tapi udah putus. Jadi sekarang Malinka udah tinggal sendiri lagi. Oh iya. Seandainya Malinka mau sama saya, Om, saya senang sekali, Om. Wah, suatu kebanggaan buat saya kalau Nadarius menyukai Malinka. Apalagi kalau Nadarius bisa menikahkan dia. Ya, tapi paling enggak kita harus saling mengenal dan penjajakan dulu kan, Om? Iya, tapi menurut saya buat apa kalian berkenalan lama-lama? Lebih baik bukannya kita langsung melaksanakan pertunangan. Apa? Tunangan? Reno? Diam! Pegang! Berapa kali saya peringatkan sama kamu, jangan pernah injak rumah saya lagi! Dasar kamu anak laki-laki miskin, gak tahu diri kamu! Saya udah tahu semuanya, Om. Saya udah tahu masa lalu Om sama ibu saya. Dan saya datang ke sini sekarang untuk memperjuangkan cinta saya. Saya nggak akan pasrah seperti Om dulu. Saya akan memperjuangkan cinta sejati saya sampai saya mati. Jangan pernah sekali lagi kamu ungkit-ungkit masa lalu saya. Di mata saya, kamu sama ibu kamu adalah sampah, tahu? Malinka, kamu jangan bikin malu Papa. Aku itu cinta sama Reno. Dan sampai kapanpun, aku akan tetap mempertahankannya. Terlepas dari apapun masa lalu Papa yang pernah Papa alamin. Malinka, kamu... Saya akan memperjuangkan Malinka. Lepaskan anak saya. Saya akan bawa Malinka pergi dari sini. Kamu pikir kamu bisa ngasih makan anak saya apa?
kasih makan cinta? Hah? Nggak kenyang kamu kasih makan rasa cinta? Hah? Malingka. Papa. Papa lihat ini. Lebih baik aku mati, Pak. Dibanding aku harus kehilangan cinta aku. Kamu ngapain? Malingka, tolong kamu jangan berbuat bodoh, Malingka. Tolong hentikan. Hentikan, Malingka. Malingka, mohon jangan nekat, Malingka. Tolong, Mama mohon. Lepaskan pisau itu, nak. Enggak, Pak. Aku nggak akan ngelepasin pisau ini. Sebelum Papa restuin hubungan aku sama Reno. Mas, aku minta tolong, Mas. Turuti permintaan Malingka. Aku nggak mau kehilangan anakku satu-satunya, Mas. Ayo, Mas. Oke. Kalau kamu betul-betul serius sama anak saya, Malingka, bawakan uang saya 100 juta. Saya kasih kamu waktu 3 hari dari sekarang. Dan itu sebagai bukti kalau kamu betul-betul mencintai anak saya. Papa! Saya akan bukti. Ingat kamu, saya perlu bukti. Bukan semua omongan janji-janji kamu. Dan sekarang, kamu boleh pergi dari sini. Sebelum semua persyaratan saya terpenuhi. Sayang, sini pisaunya. Ayo pergi. Reno! Apakah ini yang dinamakan pengorbanan cinta? Harus gimana? Dari mana gue bisa dapetin uang sebanyak itu? Bener-bener memalukan. Kamu sama anak laki-laki itu benar-benar bikin malu papa, tahu? Papa itu keterlaluan. Aku malu punya orang tua kayak Papa. Cukup, Mas. Cukup. Aku sadar, aku ibu yang kurang baik untuk keluarga. Tapi dalam masalah ini, aku minta Mas menyikapinya dengan sikap seorang bapak. Bukan sikap lelaki egois yang berambisi untuk memperkaya diri terus. Kamu? Selama ini aku sangat sabar menghadapi kamu, Mas. Bahkan kamu tidak ada rasa terima kasih sedikit pun untuk aku. Kalau benar apa yang dikatakan Reno, bahwa dia adalah anak dari mantanmu, seharusnya kamu malu, Mas. Karena kamu pernah ada di dalam posisinya dia. Diam kamu. Aku tahu, cinta sejati kamu hanya untuk Ivanka. Aku sadar, Mas. Aku masuk dalam kehidupan kamu pada saat kamu sangat terpuruk. Dan kamu tidak ada pilihan lain selain memilih aku. Tapi aku mohon, Mas. Cukup sekali kamu hancurkan kehidupan Ivanka dan Reno. Cukup sekali kamu menghancurkan bisnis ayahnya Reno. Sampai mereka hidup dalam kekurangan. Dan sekarang, jangan kamu hancurkan kehidupan mereka lagi. Kamu tahu apa soal perasaan? Menurut aku, Ivanka itu udah mati. Aku cuma nggak mau kalau anakku itu berhubungan sama orang yang sederajat sama kita. Itu aja kok. Cukup! Sekarang, kalian berdua keluar dari kamar. Hidayah
Saya betul-betul minta maaf atas kejadian yang memalukan semalam. Oh, masalah semalam, Om. Nggak apa-apa, Om. Saya mengerti posisinya Om. Ya, kalaupun saya di posisinya Om, saya juga akan melakukan yang hal sama. Ya, memberikan syarat yang nggak mungkin dia lakukan, kan Om? Syukurlah kalau Darius mengerti hal itu. Malinka sekarang di rumah? Malinka hari ini dia ke kampus. Kalau gitu saya aja Om yang jemput dia di kampus. Serius kamu? Serius Om. Terima kasih kalau begitu. Hai sayang. Kamu ada di sini sih. Emangnya aku gak boleh kesini ya? Ini kan kampus aku. Kamu kenapa sih Reno? Aku tahu kamu pasti masih kepikiran sama ulah papa aku kan? Aku juga udah tahu semuanya dari mama tentang papa aku dan ibu kamu. Ren, aku mohon sama kamu. Tolong bawa aku pergi jauh dari sini. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Malinka, kalau aku mau pergi kamu dari sini, papa kamu pasti akan menemukan kita. Dan gimana nasib ibu aku? Ibu aku juga masih membutuhkan aku. Aku juga disuruh menjauh dari kamu. Terus, keputusan kamu apa? Keputusan aku adalah aku harus tetap mencari uang 100 juta itu. Iya, tapi kamu dapat uang dari mana uang sebanyak itu? Ya aku nggak tahu. Tapi aku akan berusaha untuk mengusahakannya. Gimana Mas rencana kita? Berjalan mulus. Sebentar lagi aku akan menikah sama Malinka. Bagus. Orang seperti dia memang harus dikasih pelajaran. Terlalu banyak korban dari keserakahan dia. Termasuk papaku. Iya sayang, kamu sabar dulu ya. Sebentar lagi dendam kamu pasti akan terbalaskan. Dan sampai kapanpun, kamu adalah istriku, ya? Ren, kamu jangan nekat. Kalau misalnya ada papa sama kamu gimana? Aku yakin, bukan aku doang yang kehilangan, tapi ibu kamu juga pasti bakalan sedih. Kamu jadi pesimis kayak gitu sih? Aku kan ngelakuin ini buat kamu. Iya, aku tahu, tapi aku... Jadi kalian satu kampus? Darius? Masih punya muka lu, ha? Orang tuanya Malinka udah nolak lu mentah-mentah. Ngasih aja deketin Malinka. Harusnya lo sadar. Gue ngelakuin ini karena gue cinta sama Malinka. Dan cinta gue tulus sama Malinka. Banyak omong lu. Darius! Jauhin Malinka. Kalau nggak lu bakal nyesel. Malinka! Malinka! Gue harus bisa. Gue pasti bisa. Malinka, makin lama aku bergaul sama laki-laki miskin itu semakin liar kamu tahu. Aku itu emang satu kampus sama Reno. Makanya, sekarang juga kamu mesti pindah kampus. Dan jangan pernah kamu nemuin dia lagi. Papa itu mau apa lagi sih? Sekarang ini Reno lagi usaha cari uang 100 juta. Sesuai keinginan Papa. Terlambat. Papa udah mengurungkan niat Papa. Jadi sekarang secepatnya kamu menikah sama Darius. Enggak. Aku masih mau kuliah. Menikah bukan halangan untuk kuliah. Jangan banyak alasan kamu. Tapi aku itu nggak cinta sama Darius, Pak. Ajar. Sini. Sini. Sudah, Mas, cukup. Jangan lupa, saya adalah kepala rumah tangga di sini. Jadi saya berhak memutuskan apa yang lebih baik dari keluarga kita. Ngerti? Sini. Sini. Nah, Darius, saya mohon, tolong hentikan niat suami saya. Maaf Tante. Kalau Tante sendiri nggak bisa menolak Om, saya bisa apa? Saya bukan siapa-siapa Tante. Saya permisi Tante.
Aku harus berbuat apa? Mau kemana kamu, Nak? Reno mau berjuang, Bu. Doain Reno ya. Kamu masih mau mempertahankan wanita pilihan kamu itu? Bu, berapa kali Reno harus bilang Reno cinta sama Malinka, Bu. Sama seperti Reno mencintai ibu. Tapi kamu tahu kan, kalau ibu sama papanya Malinka itu pernah punya masa lalu yang kurang baik. Ibu tuh cuma takut kalau kamu paksakan, nanti kamu bisa kesusahan sendiri. Udahlah, Bu. Reno tuh nggak kenapa-napa, beneran. Reno cuma butuh doa ibu aja. Nggak. Ibu nggak setuju sama keputusan kamu yang satu ini. Iya, udah kalau gitu Reno berangkat dulu ya, Bu. Kamu benar-benar keras kepala ya? Bu, Malinka adalah cinta pertama Reno dan akan menjadi cinta yang terakhir. Kalau kamu mendesak ibu terus, mulai saat ini sampai kapan, ibu tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Kalau memang itu keputusan ibu, Reno minta maaf. Assalamualaikum. Mas, jangan pergi, Mas. Aku mohon jangan pergi. Lepas nggak? Kamu sama anak kamu itu bikin aku pusing tahu. Terus kamu mau kemana, Mas? Ya cari hiburan lah. Apalagi? Mas, Mas jangan pergi. Mas. Sampai kapan aku harus terus bertahan dalam situasi seperti ini? Tidak akan pernah jauh untuk Aduh Reno, kamu tuh kemana sih? Kenapa telepon aku gak diangkat-angkat? Mudah-mudahan aja kamu gak ikut balapan liar itu. Secepatnya aku akan menguras hartanya Johan. Dan anaknya yang sok cantik itu aku nasihatkan. Enggak. Kamu nggak boleh lama-lama menikahi dia. Perjanjian kita hanya 3 bulan kamu menikahi dia. Selanjutnya ceraikan dia. Iya sayang, aku masih ingat perjanjiannya kok. Ya? Ngajar. Bohongin aku. Beraninya kamu bohongin aku. Berani kamu. Apa tuh? Ayo kita lihat. Kamu. Ayo keluar. Ayo keluar. Awas kamu ya. Tunggu dulu ya, Mas. Awas. Keluar. Kenapa ini harus terjadi? Reno, pulang nak. Perasaan ibu nggak tenang. Ya Allah, apa lagi ini?
balapan motor dengan hadiah 130 juta. Ya Allah, sebenarnya ada apa ini? Reno, aku mohon kamu jadi balapan ini ya. Malingka, kamu ngapain ada di sini? Kamu harusnya ada di rumah. Reno, walaupun kamu menang balapan ini, Papa tetap gak akan restuin hubungan kita. Ini udah jadi keputusan aku. Jadi mendingan kamu tunggu di rumah. Enggak, Reno, kamu gak boleh ikutan. Oke, semuanya siap. Mas, Mbak, maaf, ini balapan motor. Maaf, tolong dibaca deh. Ada yang namanya Reno nggak? Reno mana, Mbak? Reno joki? Iya. Oh, Reno joki lagi balapan tuh, Bu. Ya Allah, Reno. Aku mohon. Lindungi anakku, ya Allah. Kita manusia takkan bisa. Ibu ini Malingka. Reno mohon, Bu. Reno mohon restuin kami. Udah, Reno. Kamu nggak usah banyak bicara. Kamu harus bertahan. Ayo kita ke rumah sakit, Nak. Tolong bawa anak saya ke rumah sakit. Reno minta maaf, Bu. Reno udah ngebantai Ibu. Reno minta maaf, Bu. Kamu nggak salah. Ibu yang salah. Malingka. Kamu bawa uang 100 juta. Kamu kasih sama papa kamu. Itu sebagai bukti cinta aku sama kamu. Ya, kamu hargain ya. Enggak, Ren, kamu harus bertahan ya. Kamu pasti bisa. Reno bangun, Reno! 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Reno.
bangun nak. Tidak akan pernah jauh untuk Malinka, kamu kenapa nak? Malinka, sayang, Malinka. Itu Pak, itu kan yang Papa mau dari Reno. Iya kan Pak? Selamat. Karena Papa udah berhasil misahin aku sama Reno, Pak. Papa tahu, Reno meninggal di medan balap. Dan itu semua dia lakuin cuma demi dapetin uang itu. Pesan terakhir Reno, aku harus kasih semua uang itu ke Papa karena itu semua sebagai bukti cinta tulusnya sama aku. Dan sekarang Papa udah puas ngeliat ini semua. Papa puas, Pak. Sayang. Malinka, Papa mau bicara sama kamu. Nggak, Pak. Nggak ada lagi yang perlu dibilangin. Aku capek. Malinka. Biarkan dia sendiri. Nggak apa-apa. Mas. Nggak apa-apa. Malinka. Mas. Malinka. Itu pasti Malinka. 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 Malinka sayang. Malinka. 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 Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak. Malinka nggak boleh meninggal. Malinka sayang, jangan tinggalin Mama sayang. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Semua karena ambisimu. Aku benci kamu, Mas. Aku benci kamu. Aku mau cerai. Aku mau cerai dari kamu, Mas. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan balik lagi ke sini. Benci kamu. Enggak. Aku enggak akan menceraikan kamu. Enggak. Kenapa, Mas? Kamu takut kehilangan harta? Asal kamu tahu ya, Johan. Semua yang ada di kamu itu atas namaku. Jadi kamu gak berhak atas semuanya. Sekarang kamu pergi dari rumahku. Keluar. Benci kamu. Aku gak mau keluar. Aku tetap mau di sini. Aku gak mau keluar. Enggak. Satpam! Satpam! Ya Bu, ada apa Bu? Loh, Non Malinka kenapa Bu? Bawa dia keluar dari rumah ini. Dan jangan biarkan dia masuk lagi ke rumah ini. Baik Bu. Dengar aku nggak salah. Aku nggak pernah salah. Aku biasa sama kamu, Dewi. Dewi. Enggak, kamu keluar. Dewi, dengar aku dulu. Tolong dengar aku dulu. Cepat panggil ambulans. Siap Bu. Dewi. Mbak, aku minta maaf atas keegoisan Mas Johan. Anak Mbak jadi korban. Aku sudah memaafkannya. Mungkin benar kata Mas Johan. Karma itu memang harus aku terima. Mulai dari suamiku jatuh miskin. Sampai aku harus kehilangan suamiku. Dan sekarang aku kehilangan anakku Reno.
Enggak, Mbak. Enggak ada karma di dunia ini. Semua takdir dari Allah untuk kita. Sejak ditinggal pergi Malinka, aku baru sadar bahwa kesalahanku yang paling besar mempertahankan Mas Johan. Dan sekarang, aku sudah menata hidupku kembali, Mbak. Mbak, mari kita ikhlaskan anak-anak kita. Anak adalah titipan Allah. Kita nggak pernah tahu apakah kita yang lebih dulu menghadapnya atau mereka yang lebih dulu. Allahu a'lam, Mbak. Allah yang maha mengetahui semuanya. Mungkin ini sudah suratan takdir Reno dan Malinka. Cinta sejati mereka dibawa sampai mati. Mari, Mbak, saya antar Mbak pulang. Ini uangku. Ini uangku. Aku punya uang banyak. Aku punya uang banyak. Aku punya uang banyak. Awas, jangan ambil. Jangan ambil. Jangan ambil uangku. Awas, jangan ambil uangku. Awas ya, jangan ambil. Jangan ambil. Awas, jangan ambil. Kita hidayah.